Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita telah berakhir ke tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka melaksanakan upacara yudisium Fakultas Adab dan Humaniora semester genap tahun akademik 2018-2019. Selawat berserta salam marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah membawa risalah kepada kita dalam menata hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Juga selawat dan salam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Hormatan kami pertama kepada Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Adab. Hormatan kami kepada senator dari Fakultas Adab, ada Pak Rudi, dan juga tadi ada Ustaz Taib, tapi berhubung minta izin tadi. Hormatan kami kepada Bapak Ibu Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi dalam lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora. Hormatan kami kepada Bapak Ibu dosen yang hari ini aktif, Pak Rasha selalu hadir, Pak Nazar, Pak Raza, Pak Nurhali juga tadi banyak yang hadir, tapi minta izin tadi. Yang kami hormati Bapak Ibu Asubang, Ibu KTU, dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Adab UIN Aran ini. Yang kami hormati panitia pelaksana, terutama Ibu TU yang cuma 3 hari bisa menyulap ruang kuliah ini menjadi tempat upacara yudisium pada hari yang berbahagia ini, yang panitia bekerja sampai malam hari untuk bisa sukses acara kita pada hari yang berbahagia ini. Juga yang kami banggakan anak-anak kami semuanya, calon wisuda dan wisudawati tahun 2018-2019 ini, yang berjumlah 156 orang, alhamdulillah meningkat terus. Pertama-tama ingin kami sampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa ada salah seorang calon wisudawan kita atau yudisium kita hari ini, yaitu dari Prodi S1 IP yang bernama Vira Agustina, yang ayahanda beliau meninggal tadi malam, sehingga beliau tadi setelah ucapan selamat akhirnya beliau telah pulang ke kampung. Mari kita doakan semoga ayahanda beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, yaitu surga Jannatul Naim. Hadirin semuanya yang kami hormati, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Aran ini,
di mana pada hari ini adalah hari yang bersejarah karena kita telah mampu melahirkan sarjana S1 dan juga Almadiyah D3 ilmu kepekaan yang berjumlah 156 orang. Apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan tadi, ingat anak-anakku semuanya, ada 4 pesan tadi yang terakhir yang perlu saya ingat. Masih ingat 4 pesan tadi? Anak-anak kami masih ingat 4 pesan yang disampaikan oleh Pak Ruslan tadi? Masih? Nah itu yang penting. 4 pesan itu ada dalam buku Yudisium itu yang tahu dibaca. Kalau nggak ingat lagi apa yang dibacakan tadi oleh Pak Ruslan. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita telah berhasil mencetak generasi kita. Kalau kata Pak Ruslan tadi adalah saudara adalah pulang kampung, mengabdi, berbakti dan segala macam di kampung. Dengan 4 pesan tadi yang sangat penting, yang saudara harus pahami betul-betul. Karena ini adalah disebut dengan zaman milenial, apalagi di jurusan ilmu perpustakaan. Pesan, kesan apa yang disampaikan oleh IPAS tadi juga sangat penting. Karena kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Tadi IPAS menyampaikan pesan, kita akan menghadapi tantangan. Alumni kita itu punya tantangan yang sangat besar. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan tadi, saudara pulang kampung punya tantangan yang luar biasa dalam menghadapi dunia milenial hari ini yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, ada yang memang kita sedihkan apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan tadi, juga apa yang disampaikan oleh IPAS tadi. Pada hari yang berbahagia ini ada yang kita sedihkan bahwa program D3 ilmu perpustakaan telah ditutup yang usianya sampai 24 tahun. Mengapa kita sedih? Karena perjuangan untuk melahirkan program diploma 3 ilmu perpustakaan sejak tahun 1995 oleh Bapak Safwan dan juga pada saat itu oleh Pak Fauzi Mahmud almarhum, memperjuangkan untuk dapat izin untuk berdiri di Fakultas Adab itu adalah sangat besar perjuangan kita untuk mendapatkan izin itu. Tapi karena sesuatu, terutama dari dibacakan tidak ada lagi dalam nomenklatur terkait dengan diploma 3 dan juga telah diputuskan dalam rapat senat pada bulan 2 kemarin, sehingga pada tahun ini kita merasa sedih karena tidak mendapat kesempatan lagi untuk menerima mahasiswa baru lagi. Jadi kita merasa sedih. Namun demikian, seperti harapan tadi, bahwasanya kita akan berencana akan membuka jurusan sastra Inggris dan juga ada prodi antropologi. Mohon doa kita semua, semoga program ini yang kita juga ini dapat berjalan sukses. Iya, selanjutnya kami mohon maaf pada saudara semuanya, juga Bapak Ibu, bahwa pada hari yang berbahagia ini kita tidak merasa nyaman karena memang secara mendadak. Yang semula kita acara ini adalah dilakukan di lantai 3 pasca sarjana, tapi setelah mendadak tibalah surat bahwasanya pada hari Senin yang kita rencanakan kemarin tanggal 5, ternyata pada hari tersebut adalah ada acara sidang terbuka doktor, sehingga oleh karena itu kami rapat mendadak dan mohon maaf dari seran waktu ini, dan harus disulap peluang ini seperti ini
Akhirnya mungkin kita tidak merasa nyaman pada hari yang berbahagia ini. Mohon maaf. Kita harapkan nanti akan kita perjuangkan supaya ruangan ini bisa di dekor dan bisa fasilitas yang sarana prasarananya termasuk AC akan kita upayakan bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, saya selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora sekaligus mewakili seluruh sivitas akademika Fakultas Adab dan Humaniora mengucapkan selamat pada para calon wisudawan dan wisudawati yang mulai hari ini secara resmi telah berhasil menyelesaikan suatu proses pendidikan formal pada jenjang sarjana dan diploma 3 Fakultas Adab dan Humaniora. Selamat pada saudara. Namun yang paling penting tadi kita telah dengarkan hasil yang saudara peroleh, ada yang baik sekali, ada yang cum laude, ada yang baik dan ada yang cukup. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Arsul tadi, saudara juga tidak hanya bangga pada ini dengan memperoleh predikat cum laude dan macam-macam. Tapi skill yang saudara miliki, keahlian yang saudara miliki, gelar yang saudara peroleh pada hari ini harus dipertahankan. Itu yang sangat penting. Sekali lagi saya ulangi, skill, keahlian, gelar yang saudara dapatkan hari ini harus dapat dipertahankan di dalam masyarakat. Apalagi saudara akan kembali ke kampung dan mengabdi di sana. Kalau tidak, sering saya sampaikan, saudara merasa secara psikologis, secara tata nilai itu harus saudara perankan dengan predikat apa yang saudara peroleh pada hari yang berbahagia. Tantangan ke depan lebih besar karena kenapa disampaikan oleh Pak Ruslan tadi, ini adalah dunia milenial yang penuh tantangan, penuh rintangan, menghadapi berbagai kompetensi dengan teman-teman yang lain. Apalagi kita lihat kemarin untuk mendapatkan dunia kerja di PNS, banyak di antara sarjana yang tidak lulus CAP. Akhirnya apa? Berbagai macam alasan yang dia sampaikan. Tidak cukup waktu kah, pertanyaan yang begitu panjang, macam-macam alasan. Hal inilah yang harus dipahami untuk bisa saudara sukses. Jangan banyak alasan karena kenapa tadi cuma kita baca di koran, kita baca di Facebook, kita baca di WA bahwasanya waktunya yang tidak cukup dalam kita meraih, dalam mengejar, dalam mendapatkan CPNS, sehingga saudara itu dites bijak. Saya selalu dalam sambutan menyampaikan ada satu pesan dan kata dari Pak Gubernur Aceh, Pak Profesor Ibrahim Masad. Orang sukses itu adalah orang yang bisa membaca tanda-tanda zaman. Itu orang sukses itu adalah orang yang selalu bisa membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman hari ini harus bisa saudara baca. Teknologi itu hari ini menjadi alat utama untuk saudara harus paham itu. Apalagi di jurusan ilmu perpustakaan dan baik S1 dan D3. Kalau hari ini saudara tidak bisa aplikasi komputer, apa katanya? Kalau hari ini jurusan D3 dan S1 alumni kita tidak bisa komputer, apa katanya? Ini yang perlu saya pahami apa yang dikatakan oleh Pak Ruslan tadi, harus bisa menghadapi tantangan ke depan. Ini. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh, saya belajar dengan ada satu puisi tadi, puisi yang disampaikan oleh musikal Tamadu, judulnya Perpisahan. Hari ini
tadi disampaikan dalam puisi tadi, hari ini adalah perpisahan. Tapi perpisahan bukan akhir dari segala-galanya. Tapi perpisahan hari ini adalah awal untuk menuju atau meraih cita-cita masa depan. Jadi hari ini sarjana saudara bukanlah berakhir hari ini dengan yudisium dan akan sudah nanti, maka tamatlah perjuangan saudara. Tapi ini adalah awal untuk menuju atau meraih cita-cita di masa yang akan datang. Lagu perpisahan tadi dan juga puisi yang dibacakan tadi menjadi satu motivasi dan aspirasi kita untuk meraih cita-cita. Karena hidup ini, sarjana itu penuh dengan tantangan. Makanya larilah cita-cita dengan berbagai upaya yang ada potensi pada saudara masing-masing. Sehingga disebutkan tadi, perpisahan bukanlah segala-galanya hari ini, tapi merupakan awal untuk menuju meraih cita-cita di masa yang akan datang. Namun ini bagi kedua prodi semuanya. Setelah tadi bahwa yang satu membacakan yudisium hari ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita dalam resa kita, bahwasanya kita dituntut semuanya untuk dapat meraih atau terjadi perkembangan yang luar biasa ke depan, di mana saya melihat dari laporan dari Wadah 1 masih banyak alumni kita ini, sarjana kita ini yang dari ketiga prodi, baik prodi SKI, IP dan juga D3, itu hampir 28% itu masih ada yang kuliahnya 7 tahun. Ada istilahnya selesai saudara itu harus dipasang. Ada ini yang menjadi catatan penting bagi kita semua, terutama pada ketua prodi. 28% ketiga prodi baik SKI, IP dan D3 tadi. Hampir 30% itu adalah semester 14. Artinya harus selesai. Dipaksa harus selesai. Sementara tuntutan kita dari AIMA untuk tahun 2019 ini harus mencapai 8,5 semester. Ini mengatakan kepada kita semuanya, baik Bapak Ibu dosen, Bapak Ketua Prodi, ini menjadi catatan PR kita ke depan. Untuk tahun 2020 ini kita dituntut harus menyelesaikan mahasiswa itu setidaknya 50% itu adalah bisa kita capai 8,5 semester untuk S1. Artinya apa? 4 tahun setengah paling apa? Ini bagaimana kita upayakan bisa terwujud hal yang karena saya melihat catatan tadi. Alhamdulillah memang untuk kumlot hari ini luar biasa, terutama di PSA dan juga IP dan juga dari SKI. Tapi terima kasih pada PSA yang saya melihat tadi laporan dari Wadah 1 tidak ada yang 14 semester atau 12 semester, rata-rata 10 semester. Jadi ini yang kita harapkan, dan juga untuk yudisium yang akan datang, saya minta kepada Bapak Ibu Ketua Prodi, tidak ada lagi mahasiswa kita yang IPK-nya di bawah 3. Tidak ada mahasiswa kita yang memiliki IPK di bawah 3. Tapi saya lihat ada beberapa orang yang di bawah 3 sehingga yudisiumnya adalah cukup. Jadi ini menjadi perhatian dan catatan bagi kita.
yang lain bisa dibaca dalam buku Yudisium ini. Sekali lagi kami atas nama pimpinan Kabupaten Sadar ucapkan selamat kepada saudara. Mudah-mudahan ilmu yang sudah saudara sampai dapatkan di kuliah ini bermanfaat bagi saudara. Dan terakhir, saya juga atas nama pimpinan Kabupaten Sadar memohon maaf apabila ada yang terjadi seperti disampaikan Pak Ruslan tadi. Ada dosen yang super sibuk, ada dosen yang killer, ada dosen macam-macam, mohon dimaafkan. Artinya tidak ada dosen, tidak ada pembimbing yang menginginkan anaknya gagal, tidak. Sekalipun ada di antara saudara, ada yang pingsan, ada yang menangis, ada yang stres, itulah namanya perjuangan. Jadi ingat bahwasanya mohon maaf kalau ada dosen dan segala macam yang super sibuk, killer, bagaikan hantu dan segala macam, coret-coret, sehingga ada pepatah ya bersusah-susah dahulu tapi bersenang kemudian. Akhirnya pada hari ini saudara sangat bangga dan senyum tadi, dan melihat semuanya kita senyum. Karena kenapa? Kita dapat mendapatkan gelar sarjana dan nanti akan mendapatkan ijazah. Demikian, sedikit mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.